Hai rekan-rekan seperjuangan, salam jumpa kembali, salam sehat, salam semangat. Di episode kali ini saya akan menampilkan beberapa kisi-kisi soal yang sesuai dengan pokok pembahasan bersama pembimbing soal, yang mana kisi-kisi soal tersebut telah kita kupas tuntas hingga mendapatkan pilihan yang terbaik. Dan inilah kisi-kisi soal tersebut. Menyimak untuk mendengar lebih baik. Semoga bermanfaat. Soal nomor 1. Guru kelas 4 menuliskan indikator pembelajaran menunjukkan sikap menghargai dan toleransi. Guru akan mengukur reaksi perilaku siswa ketika siswa menanggapi contoh perilaku tidak menghargai dan toleransi atau mengganggu teman yang sedang beribadah. Siswa diminta menunjukkan reaksinya. Bagaimana tindakan saat tidak menghargai teman? Guru harus mampu menyusun contoh penilaian karakter tindakan menghargai dan toleransi terhadap mengganggu teman yang beribadah. Indikator perilaku, kategori capaian perkembangannya. Alat penilaian yang sesuai adalah A. Pengamatan perilaku, B. Lembar observasi, C. Wawancara dengan siswa tentang perilaku menghargai, D. Tanya jawab lisan, E. Tes tentang sikap menghargai. Jawaban adalah B. Lembar observasi atau berkaitan sikap perilaku. Soal nomor 2. Pernyataan yang tidak tepat berkaitan dengan penilaian sikap adalah ... Yang bukan penilaian sikap jawaban adalah A. Hasil observasi oleh pendidik selama 1 semester, selama proses pembelajaran dan di luar proses pembelajaran merupakan sumber informasi utama, sedangkan penilaian diri dan penilaian antar teman merupakan informasi penunjang. Soal nomor 3. Apabila kemampuan yang diharapkan oleh guru IPS SD adalah siswa dapat menguasai dan memberikan pendapat tentang hakikat permasalahan sosial di lingkungan sekitar, maka jenis tes yang tepat diberikan oleh seorang guru IPS SD adalah ... A. Uji kinerja, B. Uraian, C. Menjodohkan, D. Objektif pilihan ganda, E. Benar salah. Jawaban adalah B. Uraian. Soal nomor 4. Jika rumusan indikator terampil mengkomunikasikan hasil kerja dalam bentuk laporan kegiatan, maka aspek-aspek penilaian untuk menilai indikator tersebut adalah ... A. Sistematika laporan, isi laporan, data objektif. B. Sistematika komunikasi lancar, intonasi, dan ekspresi. C. Sistematika laporan, keberanian, intonasi, dan ekspresi. D. Sistematika isi laporan, keberanian, intonasi, dan ekspresi serta objektif. E. Sistematika laporan, isi laporan, dan komunikasi lancar. Jawaban adalah D. Sistematika isi laporan, keberanian, intonasi, dan ekspresi secara objektif. Soal nomor 5. Perhatikanlah indikator dalam penilaian sikap pada pembelajaran PPKN berikut ini. KD 2.2. Mematuhi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah, dengan indikator menampilkan sikap patuh terhadap aturan dan tata tertib di sekolah. Pada proses pembelajaran dengan indikator tersebut, dalam proses pembelajaran
guru ingin secara langsung menilai perilaku siswa, maka instrumen yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut terlebih dahulu dibuatkan: A. Pedoman observasi, B. Kuesioner, C. Pedoman wawancara, D. Tes hasil belajar. Jawaban adalah A. Soal nomor 6. Perhatikanlah KD 4.4 menyajikan hasil identifikasi kerajaan Hindu dan atau Buddha dan atau Islam di lingkungan daerah setempat, serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. Dengan indikator yang diberikan, yakni indikator menampilkan identifikasi kerajaan Hindu di Bali dengan membuat clipping kerajaan Hindu di Bali yang siswa peroleh melalui media cetak maupun media elektronik. Penyajian clipping tersebut dinilai dengan titik-titik. A. Penilaian portofolio, B. Penilaian unjuk kerja, C. Penilaian sikap, D. Penilaian pengetahuan, dan E. Tes hasil belajar. Jawaban adalah B. Penilaian unjuk kerja. Soal nomor 7. KD Bahasa Indonesia kelas 5, yakni KD 3.4, menganalisa informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Diberikan indikator menganalisis informasi dalam iklan. Iklan tersebut ditampilkan dalam bentuk video oleh guru. Untuk memperoleh nilai keterampilan menyimak, guru memberikan tes kepada siswa berupa titik-titik. A. Tes unjuk kerja, B. Tes esai, C. Tes menjodohkan, D. Observasi, E. Tes portofolio. Jawaban adalah B. Tes esai. Soal nomor 8. KD PPKN kelas 5 SD, yakni KD 3.3, menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat dengan indikator menganalisis keberagaman sosial budaya masyarakat di tempat tinggal. Dan tujuan melalui tayangan video, siswa dapat menganalisis keberagaman sosial di tempat tinggal. Pada akhir pembelajaran, guru memberikan evaluasi berupa A. Tes objektif, B. Tes unjuk kerja, C. Tes keterampilan, D. Tes praktik, E. Penugasan. Jawaban adalah E. Penugasan. Soal nomor 9. Seorang guru kelas 4 menuliskan indikator siswa dapat membedakan antara tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan cara mengukur penguasaan siswa mencakup dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi dalam berbagai tindakan. Proses sesuai adalah titik-titik. A. Tes tertulis, B. Lembar observasi, C. Tes lisan, D. Pilihan ganda, E. Penugasan, F. Skala sikap. Jawaban adalah E. Pilihan A, C, dan E. Soal nomor 10. Salah satu rumusan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran adalah dengan disajikan informasi yang mengandung beberapa
kemungkinan kesimpulan. Peserta didik diminta untuk menentukan kesimpulan yang paling tepat disertai alasannya dengan mengamati grafik berisi data tingkat kenakalan remaja dan faktor penentunya. Bentuk penilaian autentik holistik yang cocok diterapkan adalah titik-titik. A. Tes kemampuan verbal. B. Tes kemampuan memahami data dalam grafik. C. Tes kemampuan membaca informasi. D. Tes lisan mengungkap proses penarikan kesimpulan. Dan E. Tes penilaian unjuk kerja dan portofolio. Jawabannya adalah E. Tes penilaian unjuk kerja dan portofolio. Soal nomor 11. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian autentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut adalah titik-titik. A. Penilaian kinerja. B. Penilaian produk proyek. C. Portofolio. D. Pertanyaan terbuka. E. Penilaian diri. Jawaban adalah A. Penilaian kinerja. Soal nomor 12. Apabila kemampuan yang diharapkan oleh guru IPS SD adalah siswa dapat menguasai dan memberikan pendapat tentang hakikat permasalahan sosial di lingkungan sekitar, maka jenis tes yang tepat diberikan oleh seorang guru IPS SD adalah titik-titik. A. Uji kinerja. B. Uraian. C. Menjodohkan. D. Objektif pilihan ganda. E. Benar salah. Jawaban adalah B. Uraian. Soal nomor 13. Ketika menyusun evaluasi pembelajaran yang dituangkan di RPP, seorang guru menuliskan beberapa jenis evaluasi pembelajaran. Salah satu jenis evaluasi yang akan digunakan oleh guru adalah jenis evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini dimaksudkan untuk titik-titik. A. Menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. B. Memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. C. Menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakter siswa. D. Memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Dan E. Menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Jawaban adalah B. Memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Soal nomor 14. Dalam menyusun evaluasi pembelajaran, seorang guru harus mengembangkan penilaian untuk mengukur aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jika seorang guru ingin mengembangkan penilaian untuk mengukur aspek sikap siswa pada proses pembelajaran, maka jenis penilaian yang tepat yaitu titik-titik. A. Penilaian proyek. B. Penilaian kinerja. C. Penilaian portofolio. D. Penilaian tertulis. Dan E. Penilaian diri. Jawaban adalah E. Penilaian diri. Soal nomor 15. Disajikan teks kasus belum bersatunya organisasi pemuda di Indonesia. Tujuan pembelajarannya yaitu agar siswa dapat memprediksi alternatif tindakan yang dapat digunakan sebagai solusi sesuai
Makna Sumpah Pemuda tahun 1928. Berdasarkan pada contoh teks kasus yang disajikan, maka penilaian yang tetap digunakan oleh guru adalah titik-titik. A. Pilihan ganda. B. Uraian. C. Skala penilaian. D. Benar salah. E. Tes lisan. Jawaban adalah B. Uraian. Sekian dan terima kasih untuk pembahasan yang dapat saya tampilkan. Semoga bermanfaat. Salam jumpa kembali di waktu yang lain. Terima kasih.